Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Madilog, karya Tan Malaka. Bab ketiga, ilmu pengetahuan. Bagian matematika. Dalam sekolah-sekolah saat ini, ilmu yang digunakan dalam bidang bilangan dan perhitungan adalah matematika yang dikembangkan oleh Euclides dalam peradaban barat. Meskipun aljabar memiliki peranan penting dalam semua ilmu pengetahuan, Tan Malaka tidak mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan cara berpikir dalam matematika. Menggunakan aljabar tidak meningkatkan kecerdasan kita saat kita masih berada pada tingkat awal pembelajaran matematika. Malahan, cara berpikir aljabar dapat membatasi potensi otak kita. Kita menjadi berpikir secara mekanis, seperti mesin, tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Seperti mesin hitung yang sering digunakan saat ini, begitulah otak kita bekerja. Kita cenderung memindahkan persoalan perhitungan aritmetika ke dalam persoalan aljabar yang mempermudah dan memberikan hasil dengan cepat. Tidak lagi dipertimbangkan jalur, metode, dan cara mana yang digunakan, serta cara mana yang paling efisien di antara beberapa pilihan. Yang diprioritaskan adalah mendapatkan hasil dengan cepat, padahal sebenarnya cara untuk mendapatkan hasil tersebut jauh lebih penting daripada hasil itu sendiri. Ketika berada di tingkat sekolah yang lebih tinggi, Tan Malaka juga tidak terlalu memperhatikan hasil tersebut. Jika sudah ditemukan cara yang baik di antara dua atau lebih cara, seringkali dirinya tidak lagi menyelesaikan persoalan hingga mendapatkan hasil dan tidak memperdulikan beberapa soal yang dapat diselesaikan hanya dengan satu cara. Dengan demikian, banyak waktu dapat dihemat dan Tan Malaka yakin bahwa kemampuan berpikir dapat berkembang pada tingkat matematika yang lebih tinggi. Hasil tersebut memang tidak begitu penting. Aljabar lebih bersifat abstrak daripada aritmetika, lebih terpisah dari objek nyata. Dalam aritmetika, ketika kita melihat 2 tambah 2 sama dengan 4, kita tidak lagi memikirkan bahwa angka 2 itu hanya bilangan, nomornya, atau salah satu dari objek itu, bukan objek itu sendiri. Sama hanya dengan warna hitam, itu adalah warna objek, bukan objek itu sendiri. Bilangan sudah terpisah dari objek dan dapat mewakili berbagai objek. Angka 2 bisa mewakili 2 ekor kerbau atau 2 butir telur. Kita tahu bahwa jika kita menambahkan 2 ekor kerbau dengan 2 butir telur, kita tidak akan mendapatkan 4 ekor kerbau atau 4 butir telur. Angka 4 hanyalah sebuah bilangan. Itu adalah sesuatu yang terpisah dari objek, hanya ada dalam konsep abstrak, dan aljabar lebih terpisah, lebih abstrak lagi. Mari kita ambil contoh rumus berikut, seperti dalam teks. Jadi, yang ada di sebelah kiri sama dengan yang ada di sebelah kanan. Itulah makna aljabar dalam bahasa Arab. Jika angka 4 bukanlah 3 seperti sebelumnya, tetapi 5, dan B bukan 2 melainkan 3, maka kita akan mendapatkan sebagai berikut, sesuai dalam teks. Demikianlah seterusnya. A dapat mewakili angka yang tak terbatas atau unlimited, bisa menjadi 2, 3, 4, dan begitu juga dengan B, tak terbatas pula. A tidak perlu lebih besar daripada B, misalnya seperti pada teks. Angka-angka sebelumnya mewakili objek, seperti 2 kerbau atau 2 butir telur. Begitu juga A yang mewakili angka seperti 2, 3, 4, dan sebagainya. Hal ini bersifat abstrak, terpisah dari objek nyata, sedangkan angka itu sendiri sudah merupakan konsep abstrak, apalagi huruf A dan B dalam aljabar. Aljabar adalah ilmu yang lebih abstrak daripada aritmetika, lebih terpisah dari objek nyata. Tan Malaka tidak bermaksud mengatakan bahwa matematika menjadi tidak berguna karena terpisah dari objek nyata. Jadi,
aljabar tingkat lanjut yang lebih abstrak tidaklah menjadi lebih tidak berguna lagi? Tentu saja tidak, terlepas seberapa abstraknya aljabar. Ia masih didasarkan pada aritmetika, dan aritmetika sendiri didasarkan pada objek nyata. Namun, ketika kita mengambil contoh untuk menjelaskan cara berpikir, kita tidak boleh melaluinya dengan ilmu yang sudah sangat abstrak, yang telah mencapai tingkat yang tinggi. Kita harus memulai dari awal atau tengah, di mana cara berpikir masih didasarkan pada objek nyata, pada bukti, yaitu fakta. Mari kita ambil contoh geometri. Geometri tidak diajarkan di sekolah dasar, tetapi di sekolah menengah. Bukti, fakta dalam geometri memang tidak terlalu sejelas dalam ilmu alam atau kimia, tetapi cukup jelas dan dapat digambarkan dalam pemikiran atau di atas kertas. Pentingnya geometri terletak pada definisinya yang akurat dan cara yang pasti. Kedua hal ini meningkatkan kemampuan berpikir. Dari geometri, kita dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seseorang yang lulus SMP dengan sedikit kelebihan kemampuan berpikir, Tan Malaka yakin dengan belajar sendiri dapat mencapai puncak matematika jika ia cukup sabar dan memiliki waktu. Namun sulit, bahkan mungkin mustahil, untuk mempelajari dan memahami logika dan dialektika tanpa terlebih dahulu dilatih dan dididik melalui geometri. Bersambung ke bab 3 ilmu pengetahuan, bagian geometri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.